Para penggawa timnas Indonesia tanpa kenal lelah langsung menggelar sesi latihan perdana di negeri Kangguru. Rombongan J.I. Jess, Mes Helgers, Emil Audero Mulyadi hingga Dean James diam-diam telah menyusul dan tiba di Australia. Para penggawa skuad Garuda diselimuti kebahagiaan luar biasa lantaran upload terbaru mereka langsung kompak dan menyatu satu sama lain. Mereka bercengkrama satu sama lain demi mengusung ambisi menang. Cetak gol coba merangkum kekompakan para penggawa timnas Indonesia di sesi latihan sebagai berikut. Langsung latihan setelah tiba di Australia. Rombongan pemain timnas Indonesia nggak mau buang-buang waktu setibanya di kota Sydney. Mereka langsung disuguhkan porsi latihan intensif memasuki H-2 pertandingan. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan terus digembleng Patrick Kluivert dengan latihan yang intens. Buktinya pelatih asal Belanda ini menggunakan fasilitas kebugaran di tempat hotel mereka menginap. Bahkan Kluivert langsung memantau latihan tersebut dan memastikan anak asuhnya dalam kondisi 100% fit. Dirinya juga terlihat menyapa Tom Haye, Rafael Struijk, hingga Ole Romani. Rombongan abroad Eropa telah tiba di Australia. Porsi latihan intens dari Patrick Kluivert belum bisa dirasakan oleh beberapa penggawa timnas Indonesia. Pasalnya sejumlah pemain yang berkarir di Eropa terlambat datang ke Australia. Namun dengan semangat membara, J.I. Jess, Mes Helgers, dan Dean James baru saja tiba pagi ini. Uniknya ketiga pemain tersebut terbang ke kota Sydney bersama-sama dalam satu pesawat. Padahal Ijaz Hilgers dan Dean James belum beristirahat setelah membela klubnya masing-masing. Selain itu, Emil Audero Mulyadi juga dikabarkan diam-diam bakal menyusul ke Australia. Hanya saja naturalisasi anyar skuad Garuda itu belum mengabari para fans. Di sisi lain, rombongan asal Belgia yakni Kevin Dix dan Ragnar Oratmangun dijadwalkan tiba pada hari ini. Erick Thohir inginkan Elkan Bagot kembali. Sayangnya dalam rombongan tersebut gak ada nama sosok Elkan Bagot. Pemain 22 tahun tersebut masih belum bisa memenuhi panggilan timnas Indonesia. Padahal Erick Thohir sangat mendambakan kehadiran Big Elves. Kita menginginkan Elkan kembali, tetapi mungkin prioritas Elkan masih kepada klubnya, jadi kita tidak bisa menghakimi, ungkap Erick. Usut punya usut, Elkan lebih berfokus untuk meningkatkan performa bersama Blackpool. Pasalnya sang pemain sedang dalam top performa usai dihantam 2 cedera beruntun di akhir tahun lalu. Selain itu, Patrick Kluivert disebut gak mau memanggil Elkan karena sudah lama absen di ajang internasional. Apalagi stok bek tengah skuad Garuda saat ini sudah lebih dari cukup. Supporter Bahrain takut datang ke GBK. Gak cuma melakukan sejumlah persiapan untuk menghadapi Australia, PSSI juga disibukkan menghadapi Bahrain. Federasi gak sabar menyambut laga selanjutnya di Gelora Bung Karno. Buktinya PSSI sudah menyiapkan 3.000 tiket spesial untuk supporter skuad Mutiara Teluk. Sayangnya gak ada satupun pendukung Bahrain yang membeli tiket tersebut. Pasalnya mereka masih takut dengan kecaman para Ultras Garuda yang bakal memenuhi Gelora Bung Karno. Alhasil mental tempe publik Bahrain cuma bisa disalurkan dengan koar-koar. Fans Bahrain bersama pelatih justru mengejek timnas Indonesia dengan sebutan Belandanisme. Setiap melawan Indonesia selalu ada 2 atau 3 pemain baru dalam skuad. Sekarang mereka memiliki kiper baru dari Serie A dan 2 pemain lagi dari Liga Belanda. Sepertinya kami bermain melawan Belanda, ungkap Dragan Telejic selaku pelatih Bahrain. Fans Vietnam cemburu dengan naturalisasi Indonesia. Selain Bahrain, publik Vietnam juga mulai ikut campur dengan urusan timnas Indonesia. Pasalnya sejumlah fans Golden Star Warriors menciber taktik naturalisasi yang diusung PSSI. Mereka berani menyebut skuad Garuda nggak ada apa-apanya jika mengandalkan pemain lokal. Indonesia hanya kuat karena punya pemain naturalisasi, ujar fans Vietnam. PSSI rilis jersey harga murah. Walaupun dicibir, PSSI tetap fokus dengan proyeknya. Terbaru pihak federasi menggandeng PT Indomarko Prismatama sebagai mitra selama 1 tahun ke depan. Kerjasama ini meliputi jersey yang akan diproduksi 500 pieces. Kabarnya jersey tersebut dijual dengan harga murah yakni berkisar 100 ribuan saja. Selain itu, PSSI juga bekerja sama dengan perusahaan game ternama yakni Garena.
Nantinya kemitraan ini bakal menghadirkan skin jersey timnas Indonesia dalam game Free Fire. Pengorbanan fans timnas Indonesia di Jepang. Berbeda dengan supporter Bahrain yang enggan hadir di GBK, fans timnas Indonesia justru menunjukkan sikap berani. Mereka langsung antusias menghabiskan jatah 3.000 tiket melawan Jepang. Lebih hebatnya lagi, seluruh tiket yang tersedia ludes hanya dalam 3 jam. Federasi Jepang atau JFA bahkan memberikan lokasi strategis dengan menempatkan fans Garuda di tribun selatan stadion. Gak heran jika banyak yang menilai langkah ini sebagai bentuk apresiasi pihak Jepang. Pasalnya, supporter Samurai Biru juga sempat mendapatkan sambutan hangat saat bertandang ke Indonesia. T-shirt polos hitam dari Aero Street kini turun harga dari yang sebelumnya Rp139.000 menjadi Rp35.000-an. Cek linknya di bawah ini. Semangat membara Prabowo Subianto. Antusiasme serupa nggak cuma ditunjukkan oleh supporter timnas Indonesia semata. Presiden Indonesia Prabowo Subianto turut menunjukkan dukungan penuh terhadap perjuangan Garuda. Sang presiden menargetkan JIJSDKK bisa tampil di Piala Dunia. Menurutnya, seluruh elemen bangsa harus bersatu untuk mewujudkan ambisi tersebut. Indonesia harus masuk Piala Dunia, itu tekad kita. Semua unsur harus mendukung. Regulasi harus diperbaiki agar PSSI bisa membentuk timnas yang kuat, ujar sang RI1. Pernyataan konkret sang presiden bukan sekedar omon-omon belaka. Buktinya, pemerintah segera mengambil langkah nyata dengan merenovasi 17 stadion dari Sabang sampai Merauke. Pemain Australia mulai ketakutan. Ambisi besar Prabowo Subianto rupanya menarik perhatian pemain timnas Australia. Salah satunya adalah Adam Tegort yang mengaku waspada terhadap kekuatan timnas Indonesia. Striker Perth Glory ini menilai timnas Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam beberapa waktu terakhir. Sebagai sebuah tim, mereka jelas telah meningkat. Saya terkesan dengan mereka saat terakhir kali kami bermain melawan mereka di kandang mereka. Jadi mereka jelas merupakan negara yang ingin mengejar kami, ujar ex Fulham tersebut. Wajar jika Tegort khawatir. Pasalnya nilai pasar skuad Socceroos kini telah disusul oleh JIJSDKK. Valuasi skuad Garuda bahkan unggul hingga Rp233 miliar dari pasukan Kangguru. Fans timnas Malaysia curigai Indonesia. Menjelang pertandingan melawan Australia, netizen Malaysia malah justru mengomentari Indonesia dengan nada nyinyir. Tanpa alasan jelas, OneFootball.my tiba-tiba menyindir perjuangan Garuda. Media asal Malaysia ini mengunggah foto kekalahan Indonesia dari Malaysia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2019. Namun, kuar-kuar netizen negeri jiran justru mendapatkan respon keras dari FAM. Rob Friends selaku CEO menilai sepak bola Indonesia dan Malaysia sudah beda kelas. Saya tidak menyenangkan para pendukung, saya tidak memberi hasil instan. Kita harus realistis, Malaysia bukan Indonesia. Penduduk mereka jauh lebih besar dari Malaysia dan mereka tersebar di seluruh dunia, ujar pria asal Kanada itu. Ayo dukung produk asli Indonesia dengan membeli sepatu sneakers dari Kanki yang berkolaborasi dengan Tyla Lutz dan One Piece. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kekompakan para penggawa timnas Indonesia di sesi latihan. Bagaimana pendapatmu? Akankah JIJSDKK mampu meraih hasil positif di Sydney nanti? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.